Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa datang min lisani wa yaqulu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan nikmat rohani. Tidak lupa pula sholawat berserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Febi Harfanzah, NPM 41821990 saya dari PJKR. Pada hari ini tugas saya akan presentasikan tugas biomekanika. Judulnya mengembangkan teknik ya teman-teman, mengembangkan teknik. Baiklah, langsung aja ke contohnya. Nah, salah satu peran pelatih, karena kita langsung teknik ya teman-teman. Nah, ini contohnya langsung. Salah satu peran pelatih adalah sebagai guru. Nah, pelatih itu sebagai guru. Nah, pelatih ingin tahu bagaimana membantu atlet mereka meningkatkan kemampuan mereka, kinerja, dan bukan hanya melalui peningkatan kebugaran mereka. Jadi bukan kebugaran aja, tekniknya juga sangat penting banget ya teman-teman, sangat penting banget yang harus dilatih tekniknya dulu, baru ntar kebugaran juga, kebugaran jasmaninya tadi. Nah, peran mengajar seorang pelatih termasuk membantu atlet untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan fisik atau teknik. Jadi membantu atlet tadi ya memperoleh pengetahuan tadi, pengetahuan teknik. Nah, kalau atlet itu tidak ada pengetahuan tentang teknik dasar permainan tersebut, atau seperti contohnya bulu tangkis ya, kita tidak tahu teknik dasarnya, servis, smash belakang, misalkan lob, drop shot. Nah, itu teknik-teknik dasarnya contohnya ya. Jadi setiap atlet itu harus tahu menguasai dulu teknik-teknik dasar yang akan disampaikan oleh pelatih tadi ya. Pelatih tadi akan mengingatkan atau menyampaikan teknik dasarnya dulu, baru keterampilan fisik dan lain-lainnya tadi. Nah, gerakan yang benar dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, gerakan yang benar itu akan dilakukan pada waktu yang tepat. Kalau nggak tepat, gerakannya salah. Jadi makanya harus belajar tekniknya tadi ya teman-teman. Olahraga apa aja, silat, taekwondo, dan yang lain-lain ya. Poli juga banyak. Kadang-kadang salah teknik. Jadi fisiknya udah bagus, tekniknya kurang bagus. Jadi harus imbang ya. Yang kedua, sedikit usaha yang terlihat efisien secara fisiologis ya. Selanjutnya, tindakan yang tidak tergesa-gesa dan saat terkoordinasi. Jadi nggak boleh tergesa-gesa untuk berlatih teknis. Ini sangat penting banget. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Kadang-kadang pelatihnya yang ngelatih juga sangat tergesa-gesa juga, harus maksimal, maksudnya dia mengejar waktu tadi dengan waktunya sedikit, jadi dia tergesa-gesa, jadi kurang maksimal jadinya. Yang selanjutnya, mampu kecepatan atau akurasi. Nah, ini seperti bulu tangkis ya, akurasi dan kecepatan tadi. Nah, kalau bulu tangkis itu kita smash, akurasinya harus bagus. Nah, kita harus menguasai tekniknya dulu. Kalau kita nggak menguasai teknik, kita nggak bisa smash yang kencang atau akurasinya yang bagus, penempatan bola yang bagus juga ya. Nah, itu harus ada teknisnya dulu, latihan teknisnya dulu, baru menyusul pukulan dan yang lain-lain tadi.
Dan selanjutnya konsisten ya teman-teman. Kita harus konsisten banget untuk kelancaran gerakan tadi. Jadi harus konsisten latihan tekniknya dulu, cara pukulannya dulu, bagaimana bolanya harus jatuh di mana. Jadi kita harus latihan itu dulu. Jadi harus konsisten latihan terus setiap hari, baru kita mencapai titik yang tadi, yang akurasinya bagus banget. Kalau kita smash silang bagus banget juga, drop shot bagus banget juga. Jadi itu harus konsisten latihannya. Kalau nggak konsisten nggak bisa. Apalagi latihannya malas-malasan ya, nggak bisa, pasti nggak bisa banget. Dan selanjutnya ya, next, hasil yang diinginkan tercapai. Kalau tadi konsisten kita latihan, hasil yang kita inginkan tercapai. Teknik-teknik dasarnya kita udah tahu, semuanya udah bisa karena kita udah latihan tadi ya. Latihan setiap hari, insya Allah hasilnya hasil yang kita inginkan udah pasti tercapai kalau kita latihannya rajin ya. Selanjutnya, bagaimana seorang pemula beralih dari tindakan awal yang tidak pasti dan tidak akurat ke tindakan yang sangat terampil, gerakan efisien dari atlet seperti semua pelatihan. Proses pembelajaran keterampilan teknis membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk latihan akurasi, keterampilan teknis membutuhkan waktu yang lama. Tadi tidak instan, jadi latihannya lama juga, jadi butuh proses waktunya, bukan instan tahu-tahu udah bisa nggak. Jadi semua atlet itu latihannya banyak, teknisnya dulu semuanya, dan juga proses-prosesnya sangat banyak ya. Jadi untuk mencapai titik-titik yang di atas itu, jadi dia udah proses latihannya udah panjang banget gitu, berusahanya juga panjang banget. Nah, proses istilah pelatih yang memahami faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran berada dalam posisi untuk mengajar secara teknis keterampilan di semua tingkat dan usia. Jadi setiap usia kan beda-beda atlet. Jadi ada porsinya masing-masing. Jadi nggak beda-beda, maksudnya teknisnya latihan beda-beda. Jadi nggak sama gitu. Jadi nggak setara latihannya. Jadi emang pelatih itu emang harus menguasai semuanya. Maksudnya teknis-teknisnya udah menguasai semuanya. Misalkan voli, sepak bola, futsal. Jadi pelatih itu udah bukan pelatih ecek-ecek ya. Jadi kalau pelatih ecek-ecek, atletnya juga ecek-ecek juga. Jadi kurang bagus. Jadi kalau pelatihnya bagus, nah insya Allah ke depannya akan mencetak generasi atlet-atlet yang sangat bagus dan menjadi generasi bangsa ya, itu. Nah, tidak ada pengganti untuk pengalaman ya, pembinaan praktis dan penerapannya teori belajar dan membantu atlet untuk memperoleh keterampilan atlet. Nah, ini untuk memperoleh keterampilan tadi ya. Nah, harus belajar terus atlet kayak itu, dan juga pelatihnya banyak belajar juga. Jadi jangan ngasal ngelatih anak muridnya juga ya, atlet-atlet pembinaannya dia. Nah, ini teknik dan keterampilan ya teman-teman. Teknik dan keterampilan. Teknik adalah blok bangunan dasar dari kinerja yang terampil. Nah, teknik ini tuh dasar banget. Jadi kita harus memahami teknik dulu, baru kita belajar memainkan suatu olahraga tadi. Jadi kita harus tahu tekniknya dulu. Kalau kita nggak tahu tekniknya, ngasal mainnya, itu main ngawur ya. Kalau untuk main-main iseng-iseng itu boleh, tapi kalau untuk lebih serius atau jadi atlet itu memang harus pembinaan dulu atau ikut klub ya, dan yang lain-lain ya, yaitu. Nah, jadi teknik blok bangunan dasar itu dari kinerja yang terampil, jadi perlu proses tadi ya, teknik dasar banget. Jadi blok bangunan, jadi blok. Nah, kalau kita udah menguasai teknik, nah kita insya Allah udah keren mainnya. Teknik hanyalah yang paling efisien. Nah, teknik itu paling efisien ya. Cara memecahkan tugas fisik atau masalah dalam aturan olahraga, kemampuan itu melakukan teknik yang sempurna tidak sama dengan menjadi pemain yang terampil. Kalau kita udah teknik kita udah bagus, nah kita jadi pemain yang sangat terampil, sangat keren, sangat jadi idola orang ya.
Jadi harus dikuasai dulu teknik-teknik dasarnya dulu, baru kita ke fisik dan yang lain-lain tadi ya. Atlet yang terampil memiliki teknik yang baik dan konsisten. Nah, tuh kalau tadi memiliki tekniknya baik dan konsisten, dan juga tahu kapan dan bagaimana menggunakan teknik ini untuk menghasilkan yang terbaik hasil. Kayak yang terbaik tadi hasilnya. Misalkan mau smash nih, ketika menit ini saya harus smash ke kiri. Nah itu, jadi kita udah tahu teknik dasarnya tadi. Misalkan kayak bulu tangkis, oh saya dari belakang jam lompat langsung smash ke kiri, langsung smash silang ke kanan, ke backhand dia. Nah itu harus perlu teknik dasar tadi. Dan kita tahu juga bagaimana menggunakan teknik tadi. Udah karena sering latihan tadi udah tahu bagaimana cara menggunakannya juga. Dan udah terbiasa ya karena latihan terus ya, menghasilkan yang terbaik ya, menghasilkan hasil yang terbaik karena kita udah menguasai teknik-teknik dasar yang tadi, dan menempatkan tempat yang pas ya. Oh bola ini harus saya smash, nah gitu ya. Nah itu perlu processing, perlu kalau bisa kayak gitu. Oke, pengajaran keterampilan itu atlet tidak hanya mencakup teknik dari berbagai pertandingan, tapi juga keterampilan juga. Ya, keterampilan ini sangat penting, skill kalau bahasa itu ya, keterampilan. Jadi bisa gocek ke kanan, gocek ke kiri. Nah itu skill dari atlet tersebut. Semua atlet juga beda-beda, jadi punya keterampilan masing-masing dia. Gaya mainnya berbeda-beda, tapi tekniknya hampir semuanya sama. Jadi tekniknya sama, untuk keterampilannya beda-beda antara. Saingan dapat menghadirkan banyak atlet ya, situasi yang berbeda, dan dia perlu diajari berbagai menanggapi tantangan. Jadi kasih tantangan ke atlet-atlet teman-teman itu, kasih tantangan apa biar dia banyak dapat pelajaran juga ya. Next, nah ada banyak jenis keterampilan tadi ya, dan ini dapat diklasifikasikan menurut kompetensi. Situasi adalah lingkungan terbuka atau tertutup ya. Cara lain untuk mengklasifikasikan keterampilan lagi menjadi dua jenis, sederhana atau kompleks. Nah, sederhana, keterampilan ini sederhana, ada juga kompleks juga. Dan kita akan melihat bahwa klasifikasi ini lebih berguna saat mengerjakan keterampilan kepada pemula ya. Nah, lingkungan terbuka dan tertutup. Nah, ini banyak juga. Situasi keterampilan tertutup adalah situasi di mana lingkungan untuk melakukan keterampilan stabil dan dapat diprediksi. Atlet hampir dapat mengabaikan sekelilingnya dan berkonsentrasi pada upaya penampilan. Nah, di sini banyak harus kadang-kadang nggak pede ya atlet itu. Jadi kalau kita udah banyak latihan, insya Allah pede, percaya diri ya. Nah, itu peristiwa lempar merupakan contoh dari apa yang dimaksud dengan lingkungan persaingan yang relatif tertutup. Oh, lempar ya teman-teman. Nah, ketika atlet perlu menanggapi faktor-faktor luar, kompetensi keterampilan berproses secara terbuka. Situasi, lingkungan, lari misalnya. Terbuka untuk pelari 1.500 meter karena dia tidak bisa mengabaikannya. Tindakan para atlet di sekitarnya untuk sprinter 100 meter atau sprinter 100 lebih tertutup. Dalam sebuah lingkungan terbuka, strategi dan taktik adalah bagian keterampilan yang lebih jelas dan penting daripada di situasi tertutup. Next ya. Melihat lingkungan persaingan sebagai terbuka atau tertutup penting dalam memandu apa yang kita ajarkan dan atlet. Klasifikasi keterampilan menjadi seberapa sulitnya. Apakah sederhana atau kompleks? Lebih praktis penting karena ini memandu bagaimana kita harus mengajarkan keterampilan teknis apapun kepada atlet tadi ya. Jadi perlu disiapkan juga mau sederhana atau kompleks tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.